warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulinuha Aulia Latifah dengan NIM 311422010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan perundingan Romroyen dalam mengamankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan urgensi dari perundingan Romroyen tersebut. Perundingan Romroyen memiliki arti penting yang besar dalam sejarah Indonesia karena berhasil mencapai kesepakatan yang mengakhiri Perang Kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pembentukan Republik Indonesia Serikat dan menandai awal dari hubungan diplomatik yang lebih stabil antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, perundingan ini membantu mengakhiri masa kolonialisme Belanda di Indonesia dan mengawali langkah-langkah menuju kemerdekaan yang lebih sempurna bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari proyek saya. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis sejarah perundingan Romroyen. Yang kedua, memahami proses perundingan Romroyen. Yang ketiga, memahami situasi politik antara Indonesia dan Belanda pada saat sebelum dibentuknya perundingan Romroyen tersebut. Yang keempat, mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Romroyen. Yang kelima, menganalisis dampak terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses perundingan Romroyen tersebut. Proses perundingan Romroyen dimulai setelah adanya perkembangan politik pada tanggal 28 Maret 1949 yang mengisyaratkan perlunya dilakukan perundingan antara pihak Belanda dan Republik Indonesia. Perundingan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 7 Mei 1949, perundingan Romroyen dilaksanakan antara Muhammad Rum sebagai pihak wakil Republik Indonesia dan Dr. J.H. van Rooyen sebagai wakil dari pemerintahan Belanda. Pertemuan ini menghasilkan sebuah persetujuan, yaitu Romroyen. Inti dari perundingan Romroyen adalah pelaksanaan gencatan senjata dan pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke ibu kota Yogyakarta, disertai dengan penarikan mundur pasukan Belanda di bawah pengawasan UNSI atau United National Commission for Indonesia. Proses perundingan ini tidak berjalan mulus karena pada awalnya perundingan Romroyen tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan politisi maupun petinggi militer dari kedua belah pihak. Namun akhirnya baik pemerintah Belanda maupun pihak Republik Indonesia mau menerima hasil persetujuan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana situasi Belanda dan Indonesia sebelum dilakukannya perundingan Romroyen tersebut. Yang pertama yaitu situasi Belanda. Situasi politik Belanda pada periode yang dibahas ditandatangani oleh beberapa peristiwa dan perkembangan penting. Pada bulan Juli 1948 diadakan pemilihan umum di Belanda yang dimenangkan oleh Partai Katolik. Namun partai tersebut memiliki pandangan negatif terhadap Dr. H.J. van Mook yang dianggap terlalu progresif dalam menyelesaikan masalah Indonesia. Selanjutnya, kurang lebih 1 tahun setelah pemilihan umum tersebut, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Republik Indonesia. Mereka merasa bahwa posisi pemerintah Belanda dalam perundingan dengan Republik Indonesia saat itu kurang menguntungkan. Selain itu, Belanda juga menggunakan strategi politik non-agresif dengan mendirikan negara-negara boneka atau federal dalam upaya menguasai kembali wilayah jajahannya. Pada tanggal 22 Desember 1948, wakil Belanda di Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, Belanda
memberikan penjelasan mengenai operasi militer dan motivasi pemerintah Belanda dalam melancarkan serangan kedua terhadap Republik Indonesia. Namun, penjelasan tersebut justru menuai rasa tidak simpatik dari sebagian besar anggota yang hadir di LPB terhadap pihak Belanda. Situasi politik di Belanda pada periode ini ditandatangani oleh perundingan, kekecewaan, dan tindakan militer. Selanjutnya, situasi politik di Indonesia. Situasi politik di Indonesia pada periode ini didatangi oleh beberapa peristiwa dan perkembangan penting. Setelah berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun pada September 1948, pemerintahan Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden dan Perdana Menteri Muhammad Hatta mendapatkan simpati dari Amerika Serikat atas upaya mereka dalam mengatasi pemberontakan tersebut. Pada saat yang sama, Komisi Tiga Negara atau KTN yang dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa LBB didirikan untuk memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Namun, perundingan antara Muhammad Hatta dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Stassen akhirnya gagal. Hal ini menimbulkan kekecewaan terutama dari Marley Corran, perwakilan Amerika Serikat dalam KTN secara keseluruhan. Situasi politik di Indonesia pada ditandatangani dalam perundingan, kekecewaan, dan tindakan militer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa isi perjanjian delegasi Indonesia dari Indonesia dan Belanda sebelum kedua belah pihak bersepakat untuk membuat perundingan Rome tersebut. Isi dari perjanjian delegasi Indonesia sendiri ya. Yang pertama, pemerintah Indonesia akan memerintah angkatan perang dan angkatan bersenjata untuk menghentikan segala aktivitas perang di dunia. Pemerintah Indonesia meminta agar pemerintah Belanda untuk hadir dalam acara konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda akan menjalin kerjasama untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, dan menjaga perdamaian masing-masing negara. Selanjutnya, isi perjanjian dari delegasi Belanda. Yang pertama, pemerintah Belanda akan menyetujui permintaan pemerintah Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara. Pemerintah Belanda akan membebaskan semua tahanan politik Indonesia tanpa syarat apapun. Pemerintah Belanda akan turut menyetujui perihal Republik Indonesia yang merupakan bagian dari negara Indonesia Serikat. Pemerintah Belanda juga menyetujui terkait penyelenggaraan konferensi meja bundar yang harus diadakan secepatnya setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya adalah isi perjanjian Rome-Royen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, Belanda akan menghentikan semua aktivitas dan kegiatan militer, serta membebaskan semua tahanan politik dan perang Indonesia tanpa syarat. Belanda akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara urut dan tanpa syarat. Pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia akan bersama-sama mendirikan persekutuan atas dasar persamaan hak dan sukarela. Belanda akan menyetujui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Belanda akan mengembalikan kegiatan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta sebagai ibu kota negara sementara. Angkatan Perang dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan seluruh aktivitas perang dunianya. Indonesia dan Belanda sepakat untuk hadir dalam perundingan selanjutnya, yaitu konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Selanjutnya adalah beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Rome-Royen tersebut. Dari pihak Indonesia ada Muhammad Rum, Ali Sastro Amijojo, Supomo, Aka Pringgodikdo, Johannes Latuheri, Insinyur Juanda, Johannes Leimena, Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Yang perwakilan dari pihak Belanda ada Dr. J. Herman van Rooyen, Dr. Van, Dr. Gede, Jacob, Dr. P.J. Koets, Dr. Dibben, Van Honstaten, dan dampak dari perjanjian Rome-Royen tersebut yaitu setelah perjanjian Rome-Royen disepakati kedua belah pihak, Belanda menepati janji dan kesepakatan sesuai yang tertuang pada perjanjian Rome-Royen. Yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta pada 20 Juni 1948.
Pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta ditarik mundur pada 1 Juli 1949. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, sedangkan TNI mendapat kekuasaan sepenuhnya di Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta dipulangkan ke Yogyakarta setelah diasingkan ke luar Pulau Jawa. Konferensi Meja Bundar yang dilakukan setelah perjanjian Romroyan juga mencapai keseluruhan kesepakatan kecuali masalah Papua dan Belanda. Kesimpulan sementara dari materi tersebut yaitu Perjanjian Romroyan menjadi salah satu hasil dari rangkaian perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perundingan ini dilaksanakan sebagai buntut dari serangan agresi militer Belanda yang kedua terhadap Indonesia di Yogyakarta. Dilaksanakan pada 14 April 1949 dan disepakati pada 7 Mei 1949. Isi perjanjian Romroyan adalah tentang penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta penyerahan kedaulatan secara utuh dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Selain itu, isi perjanjian Romroyan juga menyebutkan jika Belanda harus membebaskan tahanan perang dan politik, mendirikan persekutuan bersama, dan turut hadir dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ini berikut adalah beberapa referensi yang saya pakai untuk materi-materi tersebut. Nah, yang ini merupakan proses saat terjadinya perundingan Romroyan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.